Assalamualaikum, yo, what is up, Smartisan? I think I'm gonna change my intro because Smartisan is kind of cringe. Jadi saya ingin mengganti dengan criticism. Ini berhubungan dengan topik kita kali ini, yaitu freedom of speech atau kebebasan berpendapat. So, kritis atau critical thinking atau mengkritik itu berhubungan erat dengan kebebasan berpendapat atau freedom of speech. Tentunya freedom of speech sudah banyak sekali dibahas oleh YouTuber, oleh content creator yang ada di Indonesia. So this is my version of freedom of speech. So menurut saya, freedom of speech adalah hak fundamental kita sebagai warga Indonesia yang telah dijamin oleh konstitusi dalam kebebasan menyuarakan pendapat, beropini di muka umum secara bebas dan tidak boleh direnggut kebebasannya oleh orang lain. Tidak peduli opinimu bodoh, opinimu salah, bahkan jika opinimu sampah sekalipun, tetap berhak didengar oleh orang lain. Sehingga argumenmu tersebut dapat diuji, divalidasi kebenarannya oleh audiens menggunakan dialektika. Ya asalkan tentunya argumen kita tetap tidak melanggar kebebasan orang lain. Dan kita wajib 100% bertanggung jawab ketika kita menyuarakan pendapat, ketika kita melontarkan argumen, sehingga kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Oke? Nah, but ya tentunya in reality, jika kita berbicara tentang realitas masyarakat di Indonesia, ya sejujurnya hidup di negara yang masih tertanam konsep-konsep atau ideologi feodalisme, kemudian berevolusi menjadi fasis, membuat mayoritas rakyat Indonesia itu ya alergi dengan yang namanya mendengarkan pendapat orang lain. Ya walaupun hak-hak dan azas-azas untuk mengemukakan pendapat sudah tertuang jelas di pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, namun masih banyak di antara kita yang mencoba untuk mengekang kebebasan berpendapat orang lain. Jadi sudah seterang ini aturan kita untuk bebas beropini, berpendapat, bersuara, berekspresi di depan publik, masih ada manusia-manusia fasis, manusia yang otaknya berisikan feodalisme. Jadi bagi mereka, orang-orang yang sedang bersukacita dengan kebebasan berpikirnya, dengan free thinkingnya, itu menurut mereka adalah orang-orang yang tersesat. Padahal yang tersesat itu adalah mereka sendiri yang berada di dalam kungkungan penjara kebodohan. Right? So, karena menurut saya kebebasan berpendapat adalah hak semua orang, dan kalian tidak perlu pintar dulu, kalian tidak perlu untuk menjadi kaya dulu agar bisa berpendapat. Yang penting kita harus kritis. Now, I will call you criticism from now. Nah, jadi beberapa hari yang lalu ada beberapa channel yang memberikan sebuah disclaimer di awal video mereka bahwa video-video yang mereka berikan atau konten-konten yang mereka sajikan hanya terkhusus untuk orang-orang tertentu saja. Entah itu ada yang bilang hanya untuk orang-orang pintar, hanya untuk orang-orang yang punya logika saja, dan hanya ada juga yang bilang orang for open-minded people only, atau hanya untuk orang-orang toleran saja. Jadi menurut saya ada sebuah kesalahan di sini. Jika mereka mengatakan hal seperti itu, berarti bagi orang yang mengkritik video mereka atau yang tidak setuju dengan pendapat mereka adalah kebalikan dari disclaimer mereka yang ada di awal video tersebut. Berarti orang yang mungkin mereka anggap bodoh karena tidak setuju dengan pendapat mereka dilarang untuk menonton dan beropini di kolom komentar pada video tersebut yang katanya hanya khusus untuk orang-orang tertentu saja. Jadi mereka membuat sebuah kerangka sosial dan melakukan masturbasi intelektual di dalam kerangka tersebut. Masturbasi? Ya, sehingga tidak menghiraukan counter argumen atau pendapat-pendapat lain yang mungkin kontra, atau bahkan mereka menstigma bahwa orang yang kontra tersebut adalah orang-orang yang sesat, adalah orang-orang yang bodoh dan tidak open-minded, kata mereka.
So for me, it's called paradox. Karena ketika kita membatasi kebenaran atau mengklaim kebenaran hanya milik diri kita sendiri atau hanya milik kelompok kita sendiri, tanpa membuka kemungkinan kebenaran lain dari counter argumen orang lain yang mungkin saja lebih benar daripada kita, atau mungkin saja kita yang salah, sehingga semua itu membuat kita membenci orang yang mengcounter kita tersebut atau yang kontra dengan kita. Karena menurut kita, argumen kita lah yang benar. Jadi orang-orang yang tidak setuju itu dilabeli oleh mereka sebagai kadrun lah, sebagai kelompok intoleran lah, sebagai kelompok yang tidak open-minded lah, sebagai orang yang bodoh lah, sebagai orang yang miskin lah, ya hal seperti itu. Nah sekali lagi, menurut saya hal ini tidaklah mencerminkan tentang konsep freedom of speech yang Indonesia sendiri menganutnya. Karena semua orang di Indonesia ini mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat mereka, untuk menyuarakan kebenaran menurut mereka, untuk mengeluarkan ekspresi-ekspresi yang terpendam dalam diri mereka. Jadi kita tidak punya hak untuk menyangkal dan membatasi seorang dalam mengeluarkan argumen. Karena sekali lagi hak kita sudah dilindungi oleh undang-undang. So you don't need to afraid of anything. You don't need to fear of everything that can intimidate you. Ya bahkan sekalipun jika opini Anda adalah sebuah opini yang bodoh, opini yang sampah sekalipun, that doesn't matter, right? Hal tersebut tidaklah menjadikan sebuah alasan untuk orang-orang men-cancel atau mengekang hak kebebasan kita dalam beropini. Kecuali kita tinggal di daerah yang totaliter atau otoriter, atau mungkin komunis seperti Korea Utara tentunya, barulah kita harus berhati-hati dalam berbicara. Karena jika Anda salah berbicara di negara tersebut, you know what will happen. Nyawa Anda adalah taruhannya. Nah, Indonesia sendiri bukanlah negara yang totaliter, bukan negara feodal, bukan negara monarki, bukan negara fasis tentunya. Indonesia adalah negara demokratis. Tapi mengapa kebanyakan orang tidak mengerti hal ini? Demokratik mean kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat. Jadi rakyat berhak untuk menyuarakan pendapat mereka, menyuarakan suara mereka. Karena suara mereka, suara kita ini adalah suara Tuhan dalam negara demokratis. Ya walaupun sebenarnya di realitanya seperti yang saya katakan tadi, di Indonesia sendiri ada kelompok-kelompok tertentu atau masyarakat kalangan tertentu yang sekali lagi mencoba untuk mengekang, mencoba untuk mendiskreditkan, mencoba untuk mendelegitimasi pendapat dari orang lain. Karena menurut mereka pendapat tersebut bisa menyerang tradisi mereka, mungkin menyerang kepercayaan mereka, menyerang ideologi-ideologi yang mungkin sudah tidak relevan di zamannya. Tapi menurut mereka adalah ideologi tersebut adalah sebuah ideologi yang everlasting, walaupun nyatanya adalah ideologi tersebut sampah. I'm sorry. Nah sebenarnya kita tidak berbicara mengenai pemerintah atau institusi tertentu, tapi kita lebih membicarakan hal-hal yang bersifat general atau hal yang bersifat mudah ditemukan di sekitar kita, mungkin di lingkungan hidup kita, di kampung kita, di desa kita, di kota kita, ataupun mungkin di komen-komen yang ada di sosial media kita, konten-konten yang ada di sosial media kita, terkhususnya TikTok, yang faktanya hanya memiliki IQ rata-rata 78 dan tidak terliterasi dengan baik, tidak mempunyai background yang well educated. Nggak semua sih, tapi ya almost semuanya. Karena menurut saya warga Indonesia yang sudah memiliki awareness tentang kebebasan berpendapat itu biasanya hanya berada di kalangan yang teredukasi dengan baik dan memiliki tingkat literasi yang tinggi. Oke, mari kita bahas orang-orang atau kelompok tertentu yang menjadi oposan atau opresor dari
kebebasan berpendapat. Nah, kelompok ini saya namakan atau orang-orang namakan sebagai kelompok anti-intelektual, anti-kepintaran. Orang anti-intelektual ini biasanya adalah orang-orang yang kolot, yang tidak memiliki background yang well educated, kemudian juga orang-orang yang mengklaim diri mereka benar atau kepercayaan yang mereka anut itu adalah sebuah kebenaran yang hakiki dan tidak boleh diganggu buat orang lain, dan tentunya terbelakang dalam hal kemajuan zaman, terkungkung oleh ideologi-ideologi yang mereka anut yang tentunya sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Nah, mereka menolak, menafikan, mencurigai ide-ide intelektualitas dari seseorang yang mereka anggap hal-hal yang bersifat intelektual ini adalah sebuah ancaman yang tentunya bisa mengancam stabilitas hierarki sosial yang mereka imani dan menurut mereka tak boleh untuk diganggu-gugat, dan mungkin sudah tidak relevan lagi di zaman kita, zaman modern yang seharusnya mengedepankan hal-hal yang bersifat intelektual, hal-hal yang bersifat sains bagi kemajuan Indonesia tercinta ini. Argumentum ad hominem adalah sebuah logika falasi yang seringkali dikeluarkan oleh orang-orang yang bersifat anti-intelektual ini untuk mengcounter argumen logis yang dikeluarkan oleh orang yang tentunya benar. Nah, ad hominem ini dijadikan sebuah senjata untuk mengintimidasi, untuk menghina, untuk mencap orang lain sebagai orang yang tidak kredibel dalam mengemukakan pendapat, dalam mengkritik pendapat mereka saat mereka memaksakan pendapat tersebut kepada kita. Nah, orang-orang seperti ini biasanya banyak ditemukan di sekitar kita, baik itu di lingkungan masyarakat kita, baik itu di sosial media pun juga banyak sekali orang seperti ini. Nah, ketika kita mengemukakan pendapat, memberikan argumen yang bagus, tapi menurut mereka adalah sebuah hal yang menyinggung, menurut orang anti-intelektual ini adalah sebuah hal yang dapat membuat mereka malu, mereka akan langsung menyanggah kita dengan kata-kata yang seperti, "Hei, kamu itu sesat. Hei, pendapat itu sesat. Kamu nggak boleh ngomong gitu. Kamu itu bodoh. Karena kamu hanya belajar lewat Google. Karena kamu hanya berada di depan komputer. Karena kamu tidak bergaul. Kamu itu miskin, kurang pergaulan. Nggak boleh ngomong gini. Nggak boleh memberikan pendapat. Nggak boleh mengkritik kami." Jadi mereka tidak memberikan argumen yang sesuai untuk mengcounter argumen kita. Mereka hanya memberikan hinaan, memberikan cacian, makian terhadap kita yang memiliki argumen yang kuat, berlandaskan fakta dan kebenaran. Bagi mereka, kita hanyalah orang-orang bodoh, orang-orang sesat, orang-orang miskin yang tidak boleh untuk menyinggung keyakinan mereka, menyinggung pendapat mereka. Alih-alih menyerang kita dengan argumen yang bagus juga, dengan argumen yang logis juga, yang rasional, yang memiliki landasan-landasan yang pasti, mereka malah menyerang kita secara personal, menyerang kita secara non-intelektual, dan mungkin mereka juga terkadang emosi dan marah pada kita. Nah, mereka melakukan itu sebagai bentuk delegitimasi atau delegitimasi dan mendiskreditkan argumen-argumen kita yang berupa fakta dan kebenaran yang sudah kita sampaikan tadi. Kaum-kaum yang otaknya terpenjara ini dalam doktrin-doktrin tertentu, dalam dogma-dogma yang sudah terpatri dalam otak mereka, dapat menciderai freedom of speech di Indonesia. Ya, honestly speaking, orang-orang seperti inilah yang sebenarnya menjadi musuh besar demokrasi. Bukan pemerintah tertentu, bukan rezim tertentu, tapi akar rumput adalah sebenarnya sumber masalah utama. Orang-orang yang tidak teredukasi dengan baik, orang-orang yang menganggap dirinya super benar dan menganggap orang lain adalah salah, menganggap pendapat orang lain itu absolut salah, itu sebenarnya yang harus diedukasi. Perbedaan pendapat di Indonesia ini menjadi sebuah hal yang menakutkan, menjadi sebuah momok yang membuat orang-orang menjadi marah dan
bertengkar karena perbedaan pendapat. Seharusnya pertengkaran itu hanya menjadi pertengkaran dalam ruang lingkup intelektual, dalam ruang lingkup akademik yang mempertengkarkan ide dan gagasan. Bukan mempertengkarkan hal-hal yang bersifat emosional dan tidak rasional, sehingga biasanya orang-orang yang anti kepintaran ini, anti otak ini melakukan intimidasi bagi kita ketika kita melakukan public speaking atau freedom of speech. Ya, walaupun argumen kita sudah sopan, argumen kita sudah memberikan landasan-landasan yang bisa dipertanggungjawabkan dan memberikan hal yang bersifat logis, hal berdasarkan intelektual, berdasarkan sains yang empirik yang dapat dibuktikan kebenarannya. Namun bagi mereka, tetap saja pendapat kita ini adalah pendapat yang bodoh, walaupun argumen kita sudah sesuai dengan batasan-batasan dalam berpendapat. Oke. Nah, berbicara tentang batasan dalam berpendapat, batasan dalam berpendapat ini sudah tertuang langsung dan sudah diatur dalam pasal selanjutnya dari 28E ayat 3 tadi, yaitu tepatnya di pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Tidak lupa pula juga tertulis di Undang-Undang ITE dan di KUHP juga ada, yang menekankan bahwa kebebasan kita berpendapat tidak boleh melanggar kebebasan orang lain. Oke? Tidak boleh merenggut hak orang lain. Ya. Kita tidak boleh untuk membuat hoax, menyebarkan hoax, tidak boleh menghina, tidak boleh menghasut, dan tidak boleh mengancam, dan juga melakukan pencemaran nama baik tentunya. Kita tidak perlu untuk menjadi pintar terlebih dahulu dalam mengemukakan pendapat. Kita tidak perlu untuk menjadi S3 terlebih dahulu untuk atau mendapatkan gelar PhD terlebih dahulu hanya untuk sekedar berbicara di depan umum. Atau mungkin sebagian orang mengatakan hanya orang-orang yang kaya saja yang dapat mengemukakan pendapat mereka di depan publik. No, that's not true. Kita bahkan sebagai orang miskin pun, orang bodoh pun punya hak yang sama dalam mengemukakan pendapat kita di depan umum, dalam mengemukakan pendapat kita, idea kita, gagasan kita, ideologi kita, opini kita sendiri pada orang lain. Gitu. Asalkan pendapat tadi sudah berlandaskan etika, moral, kebenaran, dan fakta-fakta yang berlaku di masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia mungkin. Jadi share your opinion, share your thoughts to the world, share your idea, share your what is called speech of freedom, what the hell. Jadi sekali lagi, Anda tidak perlu menjadi smart dulu, tidak perlu menjadi pintar dulu, dan tidak perlu menjadi kaya dulu dalam mengemukakan pendapat. Sekali lagi ya, saya tekankan. Nah, tapi juga Anda tidak boleh bodoh dalam berargumen, itu sudah pasti, karena dapat melanggar hak-hak orang lain. Oke? So, video ini akan menjadi sebuah base, sebuah landasan, sebuah foundation untuk video-video saya di masa depan. Oke, yang mungkin bagi sebagian orang sedikit menyinggung, sedikit mengkritik mereka, tapi saya akan tetap pada pendirian saya bahwa freedom of speech adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak peduli suku, ras, agama, kekayaan, atau mungkin tingkat intelektual seorang. Namun, saya juga akan tetap berpegang teguh pada landasan dan batasan-batasan yang sudah tertuang dalam pasal-pasal tentang kebebasan pendapat. Jika nanti Anda menemukan sebuah argumen, sebuah konten yang mungkin menyinggung, mungkin mengkritik keyakinan atau ideologi yang Anda anggap benar, maka Anda tidak perlu lagi untuk marah-marah, Anda tidak perlu untuk emosi. Anda cukup mengcounter argumen tersebut dengan antitesa statement yang menurut Anda benar, yang tentunya berlandaskan fakta dan kebenaran, juga moral dan etika yang baik dalam membantah argumen orang tadi, orang yang menurut Anda sesat tadi. Oke? Hindari logical fallacy dan pastinya tetap dalam batasan kaidah-kaidah freedom of speech. Thank you for watching and don't forget to subscribe, like,
dan tentunya komen, karena channel ini sangat mengagungkan kebebasan berpendapat, maka freedom of speech adalah landasan dari channel ini. Sehingga saya butuh sekali komen Anda, perdebatan Anda, kritik Anda dalam channel ini. So, sekali lagi, thank you, and thank you. Dan silakan tunggu video saya selanjutnya. So I'm Lee, I'm no one from nowhere. Keep smart and keep your critical thinking sharp. Bye-bye.